Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kisah Kehidupan Harian. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang berjudul Selingkuhan Suamiku Kira Suamiku Yang Kaya Ternyata Aku. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Selamat menikmati. Nama saya Clara, seorang wanita yang banyak dipuji oleh teman-teman dan kerabat karena dianggap memiliki kehidupan sempurna. Di usia 35 tahun, saya telah membangun perusahaan desain interior yang sukses dan dihormati. Dari awal yang sederhana, saya bekerja keras, begadang tanpa henti, dan menjalani hari-hari penuh tekanan untuk sampai pada titik ini. Setiap sudut rumah kami mencerminkan keberhasilan saya. Rumah besar dengan taman yang asri, ruang tamu elegan dengan furnitur dari desainer terkenal, dan kamar tidur yang seperti dari halaman majalah. Semuanya hasil dari kerja keras saya sendiri. Saya menikah dengan Arya 7 tahun lalu. Saat kami bertemu, saya adalah seorang desainer pemula yang sedang mencoba mendapatkan pijakan dalam industri. Arya, dengan senyumnya yang hangat dan perhatian kecil yang selalu ia tunjukkan, membuat saya jatuh hati. Ia adalah pria yang baik, sederhana, dan penuh kasih. Meski ia hanya bekerja sebagai pegawai biasa di sebuah perusahaan teknologi, dengan gaji yang tidak seberapa, saya tidak pernah mempersoalkannya. Bagi saya, cinta adalah landasan utama dalam sebuah pernikahan, bukan materi. Clara, aku nggak tahu apa aku cukup pantas buat kamu, katanya suatu malam setelah kami menikah. Kamu punya banyak hal. Aku cuma Arya. Arya, yang kubutuhkan hanya kamu, bukan apapun yang lain, jawabku sambil menggenggam tangannya. Saat itu, aku yakin dengan kata-kataku. Namun, seiring waktu, aku mulai melihat bahwa rasa rendah diri Arya tidak pernah benar-benar hilang. Ia selalu tampak ragu saat harus berbicara tentang pekerjaannya. Ketika aku mengajaknya menghadiri acara kantor bersama, ia sering merasa canggung di tengah kolega-kolega saya yang berbicara tentang bisnis besar dan investasi. Tapi aku selalu mencoba menguatkannya, memberinya ruang untuk merasa nyaman. Aku bekerja keras bukan cuma untukku sendiri, tapi untuk kita, kataku suatu malam saat ia tampak canggung. Semua ini untuk masa depan kita bersama, Arya. Ia tersenyum dan mengangguk, tapi ada sesuatu dalam senyumnya yang tak pernah sepenuhnya meyakinkanku. Senyum itu terasa seperti tirai yang menutupi perasaan yang tidak pernah ia ungkapkan. Belakangan ini, ada sesuatu yang berubah. Arya semakin sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Awalnya, aku tidak terlalu mempermasalahkan, karena aku tahu pekerjaannya cukup menuntut. Tapi kemudian aku mulai merasa ada yang aneh. Ponselnya selalu ia bawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Suatu kali, aku melihat ia tertawa kecil sambil membaca pesan di ponselnya. Sesuatu yang jarang terjadi saat ia bersamaku. Siapa yang bikin kamu senyum-senyum begitu? Tanyaku dengan nada bercanda, mencoba menutupi rasa curiga. Oh, ini teman kantor. Lucu aja dia kirim meme. Jawabnya cepat sambil mematikan layar ponselnya. Aku ingin percaya padanya. Bagaimanapun, kami sudah bersama selama 7 tahun, dan aku tidak ingin merusak kepercayaan itu hanya karena perasaan gelisah yang mungkin saja tidak berdasar. Tapi, saat malam semakin larut dan ia masih belum pulang, pikiranku mulai bermain-main. Mungkin aku terlalu lelah bekerja hingga jadi terlalu sensitif. Gumamku pada diri sendiri, mencoba meredakan gelombang keraguan yang terus datang. Hari-hariku dipenuhi dengan rutinitas pekerjaan yang padat. Rapat dengan klien, presentasi proyek besar, dan tanggung jawab sebagai CEO yang selalu menuntut perhatian penuh. Namun, di tengah semua itu, aku tidak bisa mengabaikan rasa hampa yang perlahan muncul. Arya, yang dulu selalu ada untuk mendukung dan memberi semangat, kini terasa semakin jauh. Kami masih tinggal di rumah yang sama, tetapi keintiman yang dulu kami miliki seolah memudar. Aku masih mencoba meyakinkan diriku sendiri
bahwa semuanya baik-baik saja. Mungkin ini hanya fase, pikirku. Tapi, di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang salah. Dan entah kenapa, aku takut menghadapi kenyataan yang mungkin akan terungkap jika aku mencari tahu lebih jauh. Hari demi hari, gelagat Arya semakin sulit untuk diabaikan. Pulang larut malam, alasan-alasan yang terdengar mengada-ada, dan ponselnya yang kini seperti benda terlarang untuk disentuhku. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Suatu malam, Arya pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Sesuatu yang selama ini aku abaikan. Kerjaan kantor makin berat ya, Arya? Tanyaku sambil menyiapkan makan malam yang sudah dingin. Iya, deadline-nya gila-gilaan. Jawabnya sambil mengusap tengkuk, mencoba menghindari tatapanku. Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hati, aku tahu ia sedang berbohong. Beberapa kali aku menelepon kantornya di waktu lembur, dan seorang resepsionis yang ramah selalu menjawab, "Oh, Pak Arya sudah pulang dari sore tadi." Keesokan harinya, rasa gelisahku tak lagi bisa dibendung. Aku memberanikan diri untuk memeriksa ponselnya saat ia sedang mandi. Namun, ponselnya terkunci dengan kode yang tidak aku ketahui. Padahal, dulu kami saling berbagi kode akses tanpa ada keraguan. "Sejak kapan kamu merahasiakan ponselmu dariku, Arya?" Tanyaku ketika ia keluar dari kamar mandi. Ia menatapku sejenak, lalu berkata, "Aku cuma nggak mau kamu terganggu sama notifikasi kerjaanku. Kamu sering stres, Clara." Alasannya terdengar masuk akal, tapi firasatku mengatakan sebaliknya. Ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Beberapa minggu kemudian, semua semakin jelas. Aku mendengar kabar dari seorang teman bahwa Arya sering terlihat bersama seorang wanita di sebuah kafe di pusat kota. Awalnya, aku menyangkal. Mungkin itu hanya teman kerja, pikirku. Tapi rasa ingin tahuku semakin besar. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengecek sendiri. Aku memarkir mobilku di seberang kafe yang disebutkan temanku. Dari balik jendela, aku melihat Arya duduk bersama seorang wanita muda yang tampak elegan. Mereka tertawa, berbicara akrab, dan sesekali saling bersentuhan tangan. Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku tidak tahu harus merasa marah, sedih, atau hancur. Ketika Arya pulang malam itu, aku mencoba bersikap biasa, tapi hatiku penuh dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Aku ingin langsung menanyakannya, tapi aku takut mendengar kebenarannya. "Clara, kamu kenapa? Mukanya kok pucat?" tanyanya, seolah-olah ia benar-benar peduli. "Enggak apa-apa, cuma capek," jawabku pelan. Namun, malam itu, aku sadar bahwa hubungan kami sudah berada di ujung jurang. Ada celah besar yang perlahan memisahkan kami, dan aku tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan semuanya. Ketidakpastian adalah siksa terbesar. Setelah malam itu, aku tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku tahu ada sesuatu yang salah, tapi aku membutuhkan bukti. Bukti yang tidak bisa Arya bantah. Beberapa hari kemudian, aku meminta bantuan Lila, sahabatku yang paling aku percayai. Lila bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan detektif swasta. Dengan berat hati, aku menceritakan semua yang aku curigai. "Lila, aku butuh bantuanmu," kataku dengan suara bergetar. Lila menatapku dengan prihatin. "Kamu yakin, Clara? Ini nggak akan mudah. Kadang, mengetahui kebenaran itu jauh lebih menyakitkan. Tapi aku harus tahu. Aku nggak bisa terus hidup dalam kebohongan." Lila setuju membantu. Dalam beberapa hari, detektif yang ia tugaskan mengirimkan foto dan laporan lengkap. Di layar laptopku, terpampang foto Arya bersama wanita itu, masuk ke sebuah apartemen mewah. Tangannya melingkar di pinggang wanita itu dengan penuh mesra. Aku menatap foto itu lama, seolah-olah berharap bahwa gambar itu adalah mimpi buruk yang akan segera berlalu. Tapi ini adalah kenyataan, dan aku harus menghadapinya. Malam itu, aku menunggu Arya di ruang tamu.
Tanganku gemetar saat memegang foto-foto itu, tapi aku tahu ini saatnya. Ketika Arya masuk ke rumah, aku menyalakan lampu dan berdiri menghadapnya. "Kamu harus jelaskan ini, Arya," kataku, melemparkan foto-foto itu ke meja. Ia terdiam sejenak, wajahnya pucat pasi. Kemudian, ia mencoba mengambil foto-foto itu, tapi aku lebih cepat. "Siapa dia, Arya?" tanyaku dengan suara yang aku paksa tetap tenang. "Clara, aku bisa jelaskan," jawabnya terbata-bata. "Tidak ada yang perlu dijelaskan. Foto-foto ini sudah cukup. Kamu mengkhianati aku." Suaraku pecah, air mata mulai mengalir. Arya mencoba mendekat, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Jangan sentuh aku. Aku cuma butuh sedikit ruang, Clara. Aku merasa kehilangan diriku di tengah semua ini," katanya dengan nada memelas. "Jadi solusinya adalah selingkuh?" Aku tidak mau mendengar alasan apapun. Bagiku, pengkhianatan ini adalah penghinaan terbesar, bukan hanya pada pernikahan kami, tapi juga pada semua pengorbanan yang aku lakukan demi membangun hidup bersama Arya. Malam itu menjadi titik balik. Aku mengunci diri di kamar, menangis hingga mata sembab. Pikiranku dipenuhi rasa sakit dan amarah yang bercampur aduk. Bagaimana bisa seseorang yang telah aku percayai sepenuh hati tega menghancurkan semua ini? Esok paginya, Arya mencoba berbicara denganku. Ia mengetuk pintu kamar dengan lembut. "Clara, tolong dengarkan aku. Kita bisa perbaiki semuanya," katanya dengan suara parau. Aku membuka pintu, berdiri di hadapannya dengan tatapan yang kosong. "Perbaiki, Arya? Kamu menghancurkan kepercayaan yang sudah aku bangun selama ini. Apa yang mau diperbaiki?" Arya terdiam, tidak mampu menjawab. Wajahnya penuh penyesalan. Tapi aku tidak yakin itu karena ia menyadari kesalahannya, atau hanya takut kehilangan kenyamanan yang selama ini ia nikmati. Beberapa hari berikutnya, rumah kami menjadi dingin. Tidak ada lagi tawa atau obrolan hangat. Aku sibuk dengan pikiranku sendiri. Sementara Arya seperti berjalan di atas kulit telur, berusaha menghindar dari konfrontasi. Suatu malam, aku mengumpulkan keberanian untuk mengambil keputusan yang berat. Setelah memastikan Arya sedang tidak di rumah, aku memanggil Lila. "Aku nggak bisa terus begini, Lila. Aku mau menggugat cerai," kataku tegas. Lila menatapku dengan raut penuh empati. "Aku tahu ini berat, Clara. Tapi kalau itu yang terbaik untukmu, aku akan mendukung." Hari berikutnya, aku menemui seorang pengacara. Proses perceraian tidak akan mudah, tapi aku tahu ini adalah langkah yang harus aku ambil untuk mendapatkan kembali kedamaian hidupku. Ketika aku memberitahu Arya tentang keputusanku, ia tidak langsung merespons. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Aku tahu aku salah, Clara. Tapi, apa kita benar-benar harus berpisah?" Aku mengangguk dengan tegas. "Aku sudah memaafkanmu, Arya. Tapi aku tidak bisa melupakan apa yang kamu lakukan. Dan aku tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan." Arya tidak mencoba membujukku lebih jauh. Mungkin, dalam hatinya, ia tahu bahwa ia sudah kehilangan segalanya. Proses perceraian itu, meskipun menyakitkan, memberiku pelajaran penting. Kadang kita harus kehilangan sesuatu untuk menemukan diri kita kembali. Rumah yang dulu menjadi tempat segala kenangan manis kini kosong. Tidak ada lagi Arya di sana, tidak ada lagi percakapan di ruang tamu, atau canda tawa di meja makan. Tapi, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tenang. Hari-hari pertama setelah Arya pergi terasa berat. Aku sering duduk sendirian di ruang tamu, memandang dinding yang sepi sambil mengenang masa lalu. Tapi aku tahu, tidak ada gunanya terus terjebak dalam kenangan. Aku memutuskan untuk mulai dari awal. Aku menghabiskan akhir pekan pertama dengan merenovasi rumah. Cat dinding yang kusam diganti dengan warna putih cerah. Aku menambahkan beberapa perabotan baru dan menyingkirkan barang-barang yang mengingatkanku pada Arya. Di taman, aku menanam bunga mawar dan melati,
simbol keindahan dan kesucian yang ingin aku hadirkan dalam hidupku. Setiap perubahan kecil di rumah memberiku perasaan kontrol dan kebahagiaan. Rumah ini, yang dulu terasa seperti tempat berbagi dengan Arya, kini menjadi milikku sepenuhnya. Aku menciptakan ruang yang tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga menenangkan secara emosional. Tidak hanya rumah, aku juga mulai fokus pada diriku sendiri. Aku mendaftar kelas yoga, sesuatu yang sudah lama ingin aku coba tapi selalu aku tunda karena terlalu sibuk dengan pekerjaan dan rumah tangga. Aku juga mulai melukis lagi, hobi lamaku yang telah lama aku tinggalkan. Melalui setiap sapuan kuas, aku merasa beban di hatiku perlahan berkurang. Di tempat kerja, aku lebih semangat dari sebelumnya. Aku mengajukan ide-ide baru, mengambil proyek-proyek menantang, dan mulai mendapatkan pengakuan dari atasan dan rekan kerja. Rasanya seperti aku menemukan kembali diriku, seseorang yang kuat, mandiri, dan berharga. Sementara itu, kabar tentang Arya dan wanita itu mulai menyebar. Melalui Lila, aku tahu bahwa Arya menghadapi kenyataan pahit. Wanita yang ia pilih meninggalkannya begitu tahu kebenaran, bahwa Arya bukan pria mapan seperti yang ia klaim. Semua kekayaan yang ia pamerkan selama ini adalah hasil kerja kerasku. Arya ditinggalkan. Clara, kata Lila suatu hari saat kami makan siang bersama. Wanita itu bahkan tidak memberi Arya kesempatan menjelaskan. Aku menanggapi dengan senyum kecil. Itu urusannya, Lila. Aku tidak peduli lagi. Namun, dalam hati, aku merasa lega. Bukan karena aku ingin melihat Arya menderita, tetapi karena keadilan akhirnya terjadi. Hidup ini punya cara untuk mengajarkan pelajaran pada mereka yang memilih jalan yang salah. Kini, aku merasa hidup lebih damai dan bermakna. Aku tidak lagi merasa seperti seseorang yang harus selalu memberi dan berkorban tanpa dihargai. Aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Secangkir kopi di pagi hari, udara segar di taman, dan suara tawa dari teman-teman yang selalu ada untukku. Di rumahku yang baru direnovasi, aku duduk di teras, memandang bunga-bunga yang sedang bermekaran. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi aku tahu bahwa aku mampu melewati badai dan muncul lebih kuat dari sebelumnya. Arya datang dengan ekspresi datar. Langkahnya berat, dan aku bisa merasakan ketegangan di udara. Ia membawa selembar kertas yang berisi daftar barang-barang yang ingin ia bawa setelah perceraian kami. Mobil, perhiasan, dan beberapa barang elektronik yang kubeli dengan kerja keras dan tabunganku selama ini. Aku hanya bisa menatapnya dengan perasaan campur aduk, marah, kecewa, dan bahkan cemas. Ternyata, setelah semua yang terjadi, ia masih merasa berhak atas harta yang kumiliki. Harta yang aku dapatkan sendirian setelah bertahun-tahun bekerja keras. Kita tidak perlu memperpanjang masalah ini, Clara, katanya dengan nada datar. Aku pikir ini wajar kalau aku membawa barang-barang ini. Aku sudah cukup lama di rumah ini, dan aku berhak mendapatkannya. Hatiku hancur mendengar kata-katanya. Berhak? Apa yang membuatnya merasa berhak? Tidak ada yang pernah melihat usahanya dalam rumah tangga ini. Selama bertahun-tahun, Arya hanya mengandalkan pekerjaannya yang tak stabil. Sementara aku bekerja tanpa henti, membangun bisnis, dan memastikan bahwa kami hidup dengan layak. Kini, ia datang dengan alasan itu. Terserah, Arya. Ambil apa yang kau mau, jawabku. Suaraku bergetar menahan air mata yang ingin tumpah. Tapi setelah ini, aku tak ingin melihatmu lagi. Ia sempat terdiam beberapa saat, seperti tidak percaya dengan reaksiku. Namun, akhirnya ia mengangguk dan pergi. Beberapa hari kemudian, Arya datang lagi bersama selingkuhannya. Mereka berdua terlihat sangat ceria, seakan-akan mereka mendapatkan kemenangan besar. Dengan tangan terangkat, mereka mulai mengemas barang-barang yang pernah menjadi simbol kebersamaan kami. Mobil yang dulu kami beli bersama, perhiasan yang aku dapatkan dari hasil kerja kerasku, bahkan beberapa barang elektronik yang aku beli saat kami pindah rumah. Aku berdiri di ambang pintu, menatap mereka, dan untuk pertama kalinya,
Aku merasa lega. Bukan karena barang-barang itu hilang, tapi karena aku akhirnya bisa melepaskan semua yang ada di dalam diriku. Rasa sakit, kekecewaan, dan rasa terhianati. Aku tahu aku bisa memulai hidup baru tanpa mereka, tanpa beban itu. Ketika mereka pergi, aku menutup pintu dengan perlahan. Hati ini terasa berat, namun aku merasa ada secercah cahaya yang mulai menyinari jalan hidupku. Tanpa Arya, tanpa manipulasi dan pengkhianatannya, aku bisa berdiri tegak. Aku akhirnya bisa bebas. Setelah mereka pergi, aku mulai berpikir untuk menjual rumah besar yang penuh dengan kenangan pahit. Semua itu bukan lagi rumah yang penuh kebahagiaan, tetapi sebuah tempat yang hanya menyisakan kepedihan. Aku memutuskan untuk memulai dari awal, dari tempat yang lebih kecil, lebih sederhana, dan lebih damai. Aku bisa merasakan perubahan itu. Aku merasa lebih tenang, dan aku yakin ini adalah awal dari kehidupan baru yang jauh lebih baik. Sementara itu, Arya dan selingkuhannya mulai hidup bersama. Awalnya mereka bahagia, tetapi kebahagiaan itu segera berakhir. Selingkuhannya, yang sebelumnya terpesona dengan apa yang ia pikir adalah kekayaan Arya, ternyata kecewa setelah mengetahui kenyataan yang pahit. Arya bukanlah pria kaya seperti yang ia bayangkan. Semuanya berawal dari aku, dan Arya sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Masalah mulai muncul satu persatu. Hubungan mereka yang semula tampak sempurna menjadi penuh pertengkaran dan ketegangan. Aku mendengar kabar bahwa mereka mulai terjerat hutang, dan akhirnya selingkuhannya meninggalkannya begitu saja, meninggalkan Arya terpuruk dalam keadaan yang jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Setahun telah berlalu sejak perceraian itu. Hidupku telah berubah sepenuhnya. Aku mengembangkan usaha kecil yang aku rintis, dan bisnis itu tumbuh lebih cepat daripada yang aku harapkan. Keluargaku mendukung sepenuhnya, dan teman-teman dekatku menjadi pilar kuat dalam hidupku. Namun, di tengah kesibukanku, aku bertemu dengan seseorang, Daniel. Pria ini berbeda dari Arya. Daniel adalah orang yang penuh perhatian, tidak hanya tentang hal materi tetapi juga soal hati dan empati. Ia memahami aku, menghargai perjalanan hidupku, dan mendukung segala pilihanku. Ia tidak peduli dengan apa yang aku miliki, tetapi ia melihatku sebagai individu yang kuat dan mandiri. Perasaan kami tumbuh dengan cepat. Daniel membuatku merasa dicintai, bukan karena harta, tetapi karena siapa aku. Ia memberi ketenangan yang selama ini hilang dalam hidupku, dan aku merasa bisa menjadi diriku sendiri. Setelah beberapa bulan bersama, Daniel melamarku. Kami menikah dalam sebuah upacara sederhana, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli padaku. Kebahagiaan yang aku rasakan bersama Daniel adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Ia membuatku merasa diterima apa adanya. Hidup kami dipenuhi dengan cinta yang saling menguatkan. Sementara itu, kabar tentang Arya semakin buruk. Setelah ditinggalkan oleh selingkuhannya, ia terjerat dalam masalah yang tak teratasi. Tanpa pekerjaan yang tetap dan tanpa sumber daya, ia terjebak dalam kehidupan yang tidak terarah. Aku mendengar dari beberapa teman lama bahwa Arya kini terlihat seperti gelandangan, mengenakan pakaian lusuh dan terpaksa tidur di tempat-tempat yang tidak layak. Aku tidak merasa bahagia dengan nasib buruknya, tapi aku merasa ini adalah keadilan yang datang dengan sendirinya. Arya mendapat apa yang ia pilih, sebuah hidup penuh kebohongan, pengkhianatan, dan akhirnya, kehancuran. Aku hanya bisa melanjutkan hidupku dengan penuh syukur, bersama Daniel yang selalu mendampingiku. Kami membangun masa depan yang lebih baik, satu yang penuh dengan kebahagiaan sejati dan cinta yang saling mendukung. Aku tahu, aku telah membuat keputusan yang tepat dengan meninggalkan masa lalu yang penuh luka, dan menuju hidup baru yang lebih baik. Kini, Arya hanyalah bagian dari masa lalu yang telah aku tinggalkan. Dengan Daniel, aku menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan karena kekayaan atau status, tetapi karena cinta yang tulus dan kesetaraan dalam setiap langkah hidup kami.
Cerita ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan materi atau status sosial, melainkan pada hubungan yang tulus dan penuh penghargaan antara dua individu. Arya, yang mengutamakan kebohongan dan manipulasi untuk meraih kemewahan, akhirnya menghadapi kenyataan pahit tentang hidupnya yang hancur. Sebaliknya, Clara, meskipun sempat terjatuh dalam hubungan yang penuh pengkhianatan, akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati melalui usaha dan cinta yang tulus dari Daniel. Keputusan Clara untuk melepaskan masa lalunya yang penuh kepahitan, meskipun sangat sulit, membawanya menuju kehidupan yang lebih baik. Ketika kita bertahan pada prinsip-prinsip yang benar, dan berani meninggalkan hal-hal yang merugikan, kebahagiaan akan datang dengan sendirinya, tanpa perlu bergantung pada status atau materi. Cerita ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai diri sendiri, bertumbuh dari kegagalan, dan tidak membiarkan orang lain mendikte nilai diri kita. Nah, sekian cerita kali ini, semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.